Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Izinkan saya, nama saya Muhlisin, mahasiswa prasejarah sarjana, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah sekarang kami akan mereview sebuah buku yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab yang dikarang oleh salah satu dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Dr. Acep Hermawan MAG, yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab dengan Pendekatan Komunikatif Interaktif. Saya melihat tujuan penulisan buku ini yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan pendekatan komunikatif ini, bahwa bahasa Arab bukan hanya untuk memahami dan mendalami dinul Islam atau keagamaan Islam saja, tetapi bahasa Arab juga merupakan alat komunikasi dan interaksi di tingkat lembaga pendidikan khususnya, baik di lembaga pendidikan pondok pesantren modern dan yang lainnya, media sosial, bahkan bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Yang kita sudah tahu bahwa bahasa Arab ini bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Bahasa Arab dipelajari dan dipahami sebagai bahasa asing itu bertujuan dan untuk mencapai target 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai sesuai dengan isi buku ini. Dan 4 keterampilan berbahasa ini adalah yang dibahas dalam buku ini, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan pendekatan komunikatif dan interaktif. Ini merupakan sebuah pendekatan yang akan menumbuh kembangkan penggunaan bahasa Arab secara aplikatif. Penggunaan bahasa Arab secara aplikatif dalam aspek yang realistis dan aspek yang nyata. Dari berbagai metode pembelajaran bahasa Arab, misalkan itu diantaranya metode role play, bermain peran, diskusi, debating, email, berkisah atau bercerita, membuat video pendek atau membuat podcast, penelitian dan presentasi. Dengan adanya metode, teknik, strategi, media, pendekatan, dan pilihan bahasa Arab, ini akan membantu dan mendorong kemampuan seseorang, baik siswa, guru, untuk berkomunikasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Buku pembelajaran keterampilan berbahasa Arab ini menitik beratkan bahwa komunikasi sebagai tujuan dari pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Kemudian isi buku ini meliputi 2 aspek. Ada 2 aspek pembelajaran, yaitu satu aspek teoritis, yang kedua aspek praktis. Dari aspek teoritis, buku ini membahas tentang dasar-dasar pedagogis seputar keterampilan berbahasa Arab dan aspek-aspek yang menyangkut pembelajaran bahasa Arab tersebut. Kemudian yang kedua, dari aspek
praktis, buku ini membahas prosedur-prosedur dan langkah-langkah dengan menggunakan teks sebagai contoh dari 4 keterampilan berbahasa. Buku ini diterbitkan di Alfabeta dengan jumlah halaman 304 halaman dan ada 13 bab. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa bab 1 di sini merupakan prolog. Bab 2 membahas tentang pemetaan paradigma pembelajaran. Dan bab 3 di sini membahas pertimbangan strategi pembelajaran, mulai dari strategi pembelajaran non-komunikatif sampai strategi pembelajaran komunikatif. Bab 4 membahas rancangan pembelajaran keterampilan berbahasa Arab, mulai dari tujuan pembelajaran sampai peranan bahan ajar. Sejauh mana nanti peranan bahan ajar tersebut akan dikaji di sini secara sistematis. Kemudian pada bab 5 sampai bab 8 membahas konsep dari 4 keterampilan berbahasa. Dari mulai keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dalam bahasa Arab disebut ada maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Adapun pada bab 9 dan 12 membahas praktek, ya, aplikasi tatbiqat dari 4 keterampilan berbahasa. Dan bab terakhir yaitu bab 13 merupakan epilog. Penjelasan dari masing-masing bab ini mengilhami kepada kita untuk mengetahui bagaimana cara-cara pengaplikasian dari 4 keterampilan berbahasa. Maharatul istima', kalam, qiraah, dan kitabah tersebut. Kemudian selain itu menambah wawasan juga dalam memahami dan mengaplikasikan 4 keterampilan berbahasa secara komunikatif. Dan buku ini sangat bagus dan berkualitas. Kenapa? Karena di sini pembahasannya itu praktis dan sistematis. Dan bahasanya juga komunikatif. Dari buku ini ada 3 poin yang sangat luar biasa. Pertama, buku ini penjabaran teori disertai dengan contoh-contoh dan langkah-langkahnya. Kedua, buku ini menggunakan konsep skema atau bagan dalam membahas setiap materi, sehingga mempermudah para pembaca untuk memahami dan menyimpulkan, serta mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, penjelasan yang mudah dipahami oleh semua kalangan, baik mahasiswa maupun para pelajar, untuk mempelajari bahasa Arab. Buku belajar keterampilan berbahasa ini yang menggunakan pendekatan komunikatif dan interaktif cocok pula untuk para pengajar dan tenaga pendidik di lembaga pendidikan dalam pengajaran keterampilan 4 keterampilan berbahasa Arab. Buku ini juga layak sekali dan wajib untuk dibaca, dikaji, dikembangkan, serta diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Itu yang kami dapat review dari buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, insya Allah, gunakanlah buku ini untuk pegangan kita sebagai mahasiswa S1, S2, dan S3, ya semuanya. Pakailah buku ini, kaji, dalami, analisis lebih dalam. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.